Hai, misteri film diringkas di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film horor yang berjudul Let Her Out. Spoiler di depan, berhati-hatilah. Film dimulai dengan seorang wanita muda yang tinggal di Gemini Motel. Dia seorang wanita susila. Selama malam yang sibuk, sosok bayangan mendekati kamarnya. Dia diserang dan diperkasa oleh penyusup. Dia pun hamil dan putus asa dalam kesendirian, mengambil gunting untuknya yang belum lahir, membunuh dirinya sendiri, tetapi anaknya selamat. Melompat 23 tahun dari kejadian itu, menunjukkan seorang wanita muda bernama Helen, yang selamat dari serangan prakelahirannya dari ibunya yang depresi. Dia sekarang menjadi kurir sepeda, yang tinggal di Toronto bersama sahabatnya, Molly. Suatu hari, Helen ditugaskan untuk mengantarkan barang ke rumah temannya yang bernama Roman. Hari itu adalah hari ulang tahun Helen, jadi Roman memberinya lukisan yang dia klaim sebagai sisi gelap Helen. Helen segera membawa pulang lukisan itu. Di motelnya, Helen menceritakan kepada Molly kisah kematian ibunya. Molly sangat peduli dengan kondisi Helen. Molly selalu ada untuk mendukungnya karena Helen tidak memiliki keluarga lain. Tak lama, Molly meninggalkan tempat itu karena dia memiliki janji dengan pacarnya bernama Ed. Ketika dia kembali dari motel, Helen ditabrak mobil, meninggalkannya terluka parah. Helen kemudian dibawa ke rumah sakit. Dia menderita cedera kepala dan beberapa patah tulang. Beberapa minggu kemudian, Helen akhirnya diizinkan pulang. Molly dan teman-temannya mulai mengadakan pesta kecil untuk menyambut kedatangan Helen. Di pesta itu, Helen bertemu Ed, pacar Molly, yang tampaknya tertarik padanya. Saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba pandangan Helen mulai gelap dan kehilangan kesadaran. Dia terbangun di tempat parkir yang kosong. Helen bingung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dia segera menelpon Molly, untuk menanyakan apa yang terjadi, ketika dia tidak sadarkan diri. Molly menjelaskan, bahwa Helen meninggalkan pesta tanpa memberitahunya, kemana dia akan pergi. Tidak tahu apa yang terjadi, Helen segera pulang ke rumah dalam keadaan cemas. Di rumah, Helen mulai melukis gambar-gambar aneh, dan karena dia takut dengan lukisan Roman, pada akhirnya, dia meletakkannya di bawah dan menutupinya dengan kain. Keesokan harinya, Helen memulai harinya seperti biasa, seperti berolahraga, makan, dan mandi. Baru saja dia selesai mandi, tiba-tiba dia mulai melihat sosok aneh. Kemudian, pandangannya gelap lagi dan bangun di depan teman-temannya dengan kaki yang terluka. Molly dan yang lainnya bingung. Di sana, Molly menjelaskan kepada Helen bahwa dia keluar hanya menggunakan handuk. Selama beberapa jam, Helen menghilang. Dan kembali ke rumah, kaki Helen sudah berdarah. Helen mulai melepaskan pecahan kaca dari kakinya. Keesokan harinya, Helen dan Molly pergi ke dokter, bernama Dr. Hadley untuk berkonsultasi tentang apa yang terjadi pada Helen. Dr. Hadley mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Helen menjelaskan bahwa dia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa disadari. Dia berada di satu tempat, dan tiba-tiba terbangun di tempat lain. Ini sudah sering terjadi sejak kecelakaan itu. Selain itu, dia sering melihat bayangan hitam. Setelah mendengar penjelasannya, dokter memutuskan untuk melakukan CT scan pada otaknya, dan hasilnya akan keluar keesokan harinya. Helen segera pulang ke rumah dan langsung tidur. Dalam tidurnya, dia melihat bayangan sekilas tentang sosok wanita. Helen terbangun karena telepon dari Dr. Hadley. Dokter memberitahu Helen, bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi pada otak Helen. Mendengar hal itu, Helen segera pergi ke rumah sakit. Di sana, dokter menjelaskan bahwa mereka menemukan jenis tumor langka di otaknya. Ternyata selama ini ada orang lain yang hidup di otaknya. Ibu Helen, yang sebelumnya menikam dirinya sendiri dalam upaya untuk mengakhiri kehamilannya, ternyata mengandung anak kembar. Salah satu janin memang terbunuh di dalam rahim, tetapi kemudian diserap ke dalam tengkorak orang yang selamat. Kecelakaan mobil yang diderita Helen sebelumnya, entah bagaimana mengaktifkan kembaran lama yang tidak aktif ini, yang sekarang tumbuh dengan kecepatan tinggi dan bertanggung jawab atas hilangnya ingatan dan perilaku tidak menentu Helen. Dia sekarang menderita sindrom yang disebut sindrom kembar menghilang, gangguan yang sebenarnya, yang terjadi ketika seorang kembar menghilang di dalam rahim selama kehamilan, sebagai akibat dari keguguran kembar. Si kembar kemudian diserap ke dalam tubuh janin yang masih hidup. Hal ini mengakibatkan Helen memiliki dua jiwa yang berbeda, yaitu Helen dan saudara kembarnya. Kemudian di rumah,
dia melihat lukisan menyeramkan yang diberikan oleh Roman. Lukisan itu tiba-tiba muncul di dinding. Dia pikir Molly yang mengembalikannya, tapi ternyata tidak. Dia akhirnya memutuskan untuk mengembalikan lukisan itu ke Roman. Sesampainya di rumah Roman, Helen tidak melihat tanda-tanda keberadaan Roman. Dia hanya melihat rekaman di laptop, yang ternyata adalah Helen sedang menyiksa Roman dengan sangat sadis. Rekaman itu menunjukkan Roman memohon belas kasihan. Namun, secara tidak sadar, Helen membunuh Roman. Helen tidak dapat mengingat semua itu. Setelah berjalan di sekitar rumah Roman, dia juga melihat pecahan kaca, dan dia ingat hari dia pulang dengan kaki yang terluka. Helen sekarang yakin bahwa di dalam dirinya, ada dua jiwa. Terkadang, Helen mengendalikan tubuhnya, tetapi terkadang saudara kembarnya yang mengendalikan. Helen sekarang menyadari bahwa dia sedang berperang dengan tubuh dan pikirannya sendiri. Dia bergegas kembali ke rumah, dan mulai mengikat tangan dan kakinya, untuk menahannya pergi kemana-mana. Keesokan harinya, Helen mulai jalan-jalan di malam hari, karena bosan di rumah. Namun, dia mengalami halusinasi dan memutuskan untuk pergi ke toilet terdekat. Dia mulai melepaskan gips lengannya, dan membuka bekas luka operasi di tangannya. Dia terkejut melihat jari manusia lain di tangannya. Kemudian, dia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Dari belakang, pacar Molly, Ed, mulai mengejar Helen. Ed sangat tertarik dengan kecantikan Helen. Karena itu, dia berencana untuk memperkosanya. Pada saat itu, saudara kembar Helen mulai mengambil alih tubuh. Dia kemudian mengarahkan pisau ke arahnya, membuatnya takut. Setelah sadar, dia segera berlari kembali ke rumah. Di rumah, Molly kemudian memberitahu Helen untuk berhenti melukis gambar-gambar aneh dan menakutkan. Tapi Helen mengungkapkan bahwa bukan dia yang menggambar. Mereka berdebat sampai akhirnya, tubuh Helen diambil alih oleh saudara kembarnya dan mulai menyerang Molly. Ketika dia mendapatkan kembali kendali, dia menyadari dia bisa menyakiti Molly. Akhirnya, Helen memberitahu Molly untuk menjauh darinya. Namun, Molly menolak, jadi Helen memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan menjauh dari Molly. Dalam perjalanan, Helen bertemu Ed. Ed ingin membalas dendam karena Helen telah menodongkan pisau padanya sebelumnya. Helen mulai menjelaskan bahwa dia sakit dan bukan dia yang melakukan semua itu. Ed tidak mendengarkan Helen, dan dia berencana untuk memperkosa Helen. Pada saat yang sama, saudara kembarnya mulai menguasai tubuh Helen dan membunuh Ed seketika. Setelah membunuh Ed, Helen mendapatkan kembali kesadarannya dan melihat bahwa Ed sekarang sudah mati. Menyadari betapa berbahayanya dia, Helen berencana untuk bunuh diri di Motel Gemini, tempat ibunya bunuh diri bertahun-tahun yang lalu. Di tempat lain, Molly mulai melihat kembali foto-fotonya bersama Helen. Dia mengamati perbedaan yang signifikan dalam dirinya sebelum dan sesudah gambar. Dia melihat perubahan dalam kepribadiannya juga. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa di dalam tubuh Helen, ada dua orang yang berbeda. Dan orang yang menyerangnya bukanlah Helen. Molly segera menelpon Helen untuk mencari tahu di mana dia berada. Helen mengucapkan selamat tinggal, mengungkapkan bahwa dia akan bunuh diri di Motel Gemini. Mendengar hal itu, Molly langsung menggunakan sepedanya dan langsung menuju motel. Ketika Helen baru saja tiba di motel dan hendak bunuh diri, saudara kembarnya mulai menguasai tubuhnya. Molly kemudian tiba di hotel. Namun, sudah terlambat. Kembarannya telah sepenuhnya mengendalikan tubuh Helen. Dia segera menyerang Molly. Molly mencoba membela diri, dan akhirnya, dia terpaksa membunuh Helen. Di sesi terakhir, Molly mulai berjalan pulang, mengingat semua kenangannya dengan Helen. Dan begitulah filmnya berakhir. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.